Kali ini saya ingin berbicara mengenai kepemimpinan yang melayani atau pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani berawal dari kehidupan yang didedikasikan kepada Allah untuk menjalankan misi Allah. Dengan kekuatan Allah, seorang pemimpin dimampukan Allah untuk melayani Allah dan melayani sesamanya. Tentunya untuk menyelesaikan tugas misi Allah. Karena itu kepemimpinan yang melayani didasarkan pada panggilan Allah, bukan dari manusia atau organisasi. Pemimpin yang melayani melaksanakan tugas dalam lingkup agenda atau rencana Allah dengan berdasarkan karakter Kristus, dan kemudian menuntun kepada tujuan yang Allah kehendaki. Sekali lagi, bukan tujuan manusiawi. Misi harus diresapi dengan spiritualitas yang kuat, spiritualitas yang membangun karakter besar dan terbentuk pada landasan hidup dalam hubungan cinta dengan Kristus. Sebuah misi tanpa jenis spiritual pasti akan gagal. Itulah inti dari kepemimpinan yang melayani. Spiritualitas Kristen adalah hadiah dan tugas. Hal ini membutuhkan persekutuan dengan Allah, kontemplasi, serta aksi di dunia atau praksis. Ketika dua elemen ini dipisahkan, maka kehidupan dan misi gereja akan sangat terpengaruh. Jadi tanpa kontemplasi, tanpa persekutuan dengan Allah, kita tidak akan memiliki kemampuan untuk menjalankan misi Allah. Misi yang diberikan Allah kepada kita hanya bisa dilaksanakan di dalam pertolongan Allah. Dan dedikasi kehidupan yang diabdikan kepada Allah, spiritualitas Kristen merupakan syarat mutlak yang diwujudkan dalam kontemplasi, persekutuan dengan Allah. Kontemplasi tanpa tindakan adalah pelarian dari realitas konkret. Kita tidak bisa diam, tinggal dalam kesunyian berkontemplasi dengan mengabaikan kerja, dengan mengabaikan usaha untuk meningkatkan kemampuan diri, untuk meningkatkan pengetahuan kita, untuk bisa lebih memahami misi Allah, lebih memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian memberikan solusi. Maka sekali lagi, kontemplasi tanpa tindakan adalah pelarian. Tindakan tanpa kontemplasi adalah aktivisme, kurang makna transenden. Jadi kalau kita terus bergerak, bertindak, kita tidak pernah mampu melaksanakan misi Allah dengan kemampuan diri kita sendiri. Aktivisme itu akan melelahkan kita, karena misi Allah hanya bisa dilaksanakan di dalam pertolongan Allah sendiri. Spiritualitas Kristen dan misi Kristen adalah dua sisi mata uang yang sama. Hanya ketika saya bertumbuh dalam iman, harapan, dan cinta, saya bisa melayani yang dipercayakan kepada saya. Tuhan yang pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa adalah pekerja yang sama ajaibnya dengan pekerjaan memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Markus pasal 6 ayat 30-44. Panggilan tertinggi pemimpin yang melayani adalah melayani Allah dan untuk melayani orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bahwa kita harus pergi dan menghasilkan buah. Dan buah kehidupan Kristen adalah mematuhi Allah. Misi Allah dari Allah. Kita hanya bisa menjalankan misi Allah
ketika Allah berjalan di depan kita. Dan di dalam pertolongan Allah kita bisa memuliakan Allah di dalam misi Allah. Karena itu ada 3 peran pemimpin yang melayani. Yang pertama adalah pemimpin yang melayani menunjukkan jalan. Pemimpin berjalan di depan dan pengikut mengikutinya. Jadi seorang pemimpin berjalan di depan dan pengikutnya mengikutinya. Berarti seorang pemimpin tahu kemana dia harus pergi. Kemudian pemimpin menolong kelompok yang dipimpinnya untuk menyelesaikan tugas. Setia dalam perkara kecil, Matius 25 ayat 21. Seorang pemimpin yang terlatih, yang telah belajar, tahu bagaimana menyelesaikan tugas dengan baik, maka tahu juga bagaimana menolong kelompok yang dipimpinnya untuk menyelesaikan tugasnya. Sehingga tiap-tiap orang yang dipimpinnya mampu mengerjakan tugasnya masing-masing, dan di dalam kebersamaan, maka kelompok tersebut bisa saling bertolong-tolongan. Artinya adalah semua mengerjakan pekerjaannya berdasarkan kemampuannya, dan semua saling membantu yang lain untuk menyelesaikan tugas bersama. Seorang pemimpin akan melatih yang dipimpinnya untuk menjadi pemimpin. Salah satu ciri penting dari seorang pemimpin adalah melahirkan pemimpin yang lebih baik. Seorang pemimpin harus melahirkan pemimpin yang lebih baik. Karena sekali lagi, masa depan, tantangan ke depan jauh lebih sulit. Maka seorang pemimpin akan mengerti betapa menghadirkan pemimpin yang lebih baik adalah sebuah keharusan. Kemudian, apa yang dimaksud jenis pemimpin yang melayani? Jenis pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang memiliki karakter, kompetensi, dan berpusat pada Kristus. Memiliki pengetahuan, karakter, dan skill, keterampilan. Pengetahuan, sikap, karakter, dan keterampilan. Itulah kompetensi. Tidak boleh satupun dari ketiganya tidak ada. Kompetensi itu minimal terdiri dari 3. Ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada karakter. Maka pengetahuan dan keterampilan menjadi sesuatu yang berguna. Karena itu disebut kompetensi. Kemudian yang kedua, dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pemimpin yang baik terus meningkatkan kompetensinya menjadi seperti Kristus. Dia tidak pernah puas dan terus belajar meningkatkan kemampuannya dan terus berusaha menghadirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpin yang melayani dan keserupaan dengan Kristus, kita bisa lihat dalam keserupaan dengan karakter. Dan ini terus berjalan. Sehingga seorang pemimpin akan terus belajar seperti Kristus. Belajar menjadi seperti Kristus. Memiliki sifat-sifat Kristus. Karakter-karakter Kristus. Karena itu seorang pemimpin tidak pernah berhenti. Belajar. Bertumbuh. Keserupaan dengan tujuan. Seorang pemimpin yang melayani adalah melayani Allah. Maka dia akan terus berusaha mengerti misi Allah. Sehingga dengan demikian tujuannya adalah sesuai dengan tujuan Allah, yaitu bagi kemuliaan Allah. Keserupaan dalam strategi. Tidak boleh seorang pemimpin Kristen menggunakan intrik-intrik jahat, cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang tidak halal. Motivasi harus benar, tetapi strateginya juga harus benar. Kepimpinan Kristen seperti Kristus juga harus memahami konteks budaya. Tidak bisa kita mengarahkan banyak orang tanpa kita memahami konteks di mana kita berada. Kemudian tuntutan apa yang diperlukan oleh seorang pemimpin yang melayani? Kalau kita melihat dengan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa pemimpin yang rohani, pemimpin yang melayani haruslah berkerohanian baik. Karena dia harus
terus-menerus bertumbuh dalam Kristus, saleh, berkomitmen dalam kebenaran, berkomitmen terhadap sesama, dan kemudian mewujud dalam moralitas yang tinggi. Bukan hanya komitmen dengan Tuhan yang ada di dalam hati, bukan hanya komitmen terhadap sesama yang ada di dalam hati, tetapi diwujudkan dalam kehidupan bersama dengan kehidupan yang bermoral, mengembangkan karunia talenta yang dia punya. Maka seorang pemimpin harus terus mengembangkan keahliannya, dan dengan demikian maka dia mempunyai talenta yang mantap. Dan dalam perjalanan kepada Tuhan, karena dia terus mengarahkan kepada misi Tuhan, seorang pemimpin harus berdedikasi penuh kepada misi Allah. Maka kemudian dia juga mempunyai pengetahuan yang dalam, bereputasi seorang yang terhormat tanpa aib, noda, dan cacat celah. Berarti seorang pemimpin yang melayani memiliki tuntutan-tuntutan yang berat. Maka tak seorang pun yang berani mengklaim diri dia memiliki kepemimpinan yang melayani. Teladan dari sebuah kepemimpinan yang melayani adalah Kristus. Maka siapapun kita yang belajar untuk menjadi pemimpin yang melayani, seharusnya kita belajar dari Kristus dan terus merendahkan hati untuk belajar kepada Kristus. Tak seorang pun dapat memenuhi persyaratan kepemimpinan Kristus. Hanya karena anugerah Allah, seorang bisa menjadi pemimpin Kristen. Dalam pimpinan Roh Kudus, kita bisa menjadi pemimpin yang melayani, seperti Yesus yang melayani murid-murid dan juga melayani kita semua. Karena Yesus sudah melayani kita, maka kita melayani Yesus, melayani Tuhan, dan melayani sesama dengan kekuatan yang dari Allah di dalam pertolongan Roh Kudus.